Nama saya Muhammad Arsyim Snyadi, NPP 310616, kelas F2, nomor absen 12 dari Prodi Keuangan Publik dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kepamong kerajaan. Yang pertama, pengertian pamong praja dan kepamong kerajaan. Kepamong kerajaan adalah istilah yang sering kita dengar di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Satpol PP masih seperti polisi, namun kedua instansi ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kepamong kerajaan adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, ketangguhan ideologis, seni kepemimpinan yang tepat, dan kemampuan menggerakkan masyarakat. Selanjutnya, sedangkan konsep pamong praja menurut Sadu Wasistiono adalah aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi, dan konsensus atau 3K dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan untuk misi dan tugas pokok pamong praja antara lain adalah: yang pertama itu pembinaan ketentraman dan ketertiban, yang kedua pembinaan politik dalam negeri, yang ketiga koordinasi, yang keempat pengawasan, yang kelima tugas-tugas residual. Selanjutnya, sejarah pendidikan kepamong kerajaan. Zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan pamong praja yang bernama Osvia dan Nosvia, para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dan pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kemendagri, yaitu SMT atau Sekolah Menengah Tinggi Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas atau SMPAA di Jakarta dan Makassar. Pada tahun 1952, Kemendagri menyelenggarakan kursus Dinas C atau KDC di Kota Malang dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 1994, KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, APD Nasional kedua dengan program D3 berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres Nomor 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN menjadi STPDN dengan program studi D3 yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Kebijakan nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu departemen tidak boleh memiliki 2 atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP. Usaha pengintegrasian STPDN ke dalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Kepres Nomor 87 Tahun 2004 tentang penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, syarat menjadi seorang pamong praja. Di sini kita bisa melihat syaratnya ada 6. Yang pertama, berpengetahuan luas. Yang kedua, memiliki kedewasaan. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kemampuan pendidik. Yang kelima, kemampuan membimbing. Yang keenam, kemampuan mendampingi. Hal itulah yang menjadi syarat seseorang bisa disebut sebagai seorang pamong praja. Selanjutnya, kode etik pamong praja. Pertama, Korps Pamong Praja sebagai pengawal Pancasila dan pembela NKRI menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran, dan agama. Yang kedua, Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. Yang ketiga, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. Yang keempat, Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif. Yang kelima, Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana. Selanjutnya, Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Yang terakhir, Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan. Berikut adalah indikator kualitas seorang pamong praja. Yang pertama, pamong praja sebagai kader pemerintahan sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Yang kedua, pamong praja sebagai kader pemerintahan sipil diperlukan pada setiap jenjang administratif pemerintahan. Strukturnya mengerucut di tingkat desa, kelurahan diperlukan ribuan orang pamong desa, pamong kelurahan, dan di puncaknya pamong bangsa negara yaitu presiden. Yang ketiga, pamong praja generalis yang mengetahui dan mengenal sedikit demi sedikit tentang semakin banyak hal. Dalam hubungan ini, kepamong prajaan lebih sebagai seni atau art dan kreativitas, teknik, dan spesialisasi. Kualitas ini tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum yang cenderung spesialistik. Yang keempat, pamong praja adalah dinas karir. Kesinambungan konsistensi, keselarasan, kesinambungan, dan keserasian program memberikan tenaga yang bebas dari pengaruh rezim politik 5 tahunan seperti yang terjadi selama ini. Yang kelima, pamong praja memerlukan kecerdasan. Kecerdasan tidak dapat dibentuk melalui diklat jangka pendek, doktrin instruksional, dan rekrutmen berdasarkan spoil system bersifat insidental, tapi melalui pendidikan formal berijazah dan berpengalaman luas. Selanjutnya bisa kita lihat indikator kualitas seorang pamong praja di bawah ini. Selanjutnya, pamong praja adalah tenaga pemikir dan perancang pemerintahan. Yang ketujuh, pamong praja perlu dibekali dengan ilmu pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedelapan, pamong praja adalah seorang yang profesional. Yang kesembilan, pamong praja adalah kepala, manajer, pemimpin, koordinator, konduktor atau dirijen, penyelamat, dan pengelola sisa. Yang ke-10, pamong praja sebagai kenegarawan. Yang ke-11, kepamong prajaan dibentuk melalui pendidikan keindonesiaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri, melalui jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Yang ke-12, kepamong prajaan adalah jiwa kerja korps yang berwawasan Nusantara dan bersemangat kebangsaan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat tugas seorang pamong praja antara lain. Yang pertama, membantu proses pembuatan keputusan-keputusan. Yang kedua, mengawal agar setiap keputusan itu terlaksana sesuai aturan dengan cara melakukan monitoring, supervise, dan mengawasi. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah atasan kecuali perintah yang bertentangan dengan aturan hati dan nurani. Selanjutnya di sini fungsi seorang pamong praja. Ada 5. Yang pertama, mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang tentram, tertib, damai, dan demokratis, didukung oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan dan integrasi nasional. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang maju mandiri melalui penyediaan kebutuhan dasar dan perlindungan di berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, meningkatkan keterpaduan penyelenggara pemerintahan antar pusat dan daerah, antar daerah, dan antar kawasan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang kelima, mewujudkan situasi dan kondisi yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Selanjutnya, peran seorang pamong praja di sini kita melihat sebagai yang pertama, abdi negara, yang kedua, abdi masyarakat, yang ketiga, pelayanan masyarakat, yang keempat, perekat persatuan bangsa, yang kelima, mediator konflik masyarakat. Yang keenam, pemberi makna pemerintahan. Yang ketujuh, pencipta damai di masyarakat. Dan yang terakhir, pemimpin pemerintahan sipil. Jadi kewajiban seorang pamong praja itu kita bisa melihatnya mengayomi masyarakat, yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena pamong praja ada 24 jam dan memberikan masukan kepada pemimpin politik pemerintahan. Untuk itu seorang pamong praja harus paham betul tentang bagaimana konsep politik itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.